buat punya basic acting. Buat kalian yang pengen jadi cita-cita jadi artis, penting banget sih buat basic acting guys. Asli itu beda sebeda-bedanya. Kita tuh harus berakting di depan kamera dan itu benar-benar pasti grogi guys. Apalagi kan waktu itu banyak orang juga ya kan, itu makin sih. Ya dan gue itu benar-benar ngalamin banget secara pas acting di depan kamera terus acting gak di depan kamera, itu beda banget. Dan groginya benar-benar grogi banget, apalagi pas rame-rame orang kan. Casting pun gitu. So Clay boleh. Kangen Billy siapa dong? Iya kak, coba dong gimana caranya ikut casting juga. Oke, Clay boleh sapa aku dong, sapa Purwakarta. Rizky, halo Rizky Purwakarta. Oke, pertama terjun ke dunia acting. Nah, pertama terjun ke dunia acting pertama-tama waktu itu aku lagi jalan-jalan ke mall sama mami, sama kakak juga, sama Cole. Jadi kita bertiga nih lagi jalan-jalan ke mall, lagi um, tiba-tiba pas kita lagi jalan-jalan ke mall, itu pas aku jalan-jalan dan lagi jalan bertiga sama kakak, itu sekitar umur 3,5 tahun. Terus ini nggak nyangka juga nih, tiba-tiba ketemu orang agensi iklan di situ. Nah, terus kami kenalan dan kita diminta casting. Terus ya udah deh, kita diminta untuk berakting sesuai sama casternya. Kita masuk ke ruangan casting juga. Itu waktu itu ya umur 3,5 tahun dan kita harus acting sesuai casternya yang mau gitu loh. Aku sama kakak. Nah udah abis itu kita masuk ke ruangan, kita casting deh, ya enggak. Nah, kalau abis casting, kita disuruh casting sesuai acting yang dia mau. Abis itu lanjut ke tahap workshop. Ya. Habis. Nah kalau workshop itu pendalaman berakting karakter. Ya. Nah. Oh gitu kak. Oh berarti kita harus acting dulu ya, harus di situ. Terus udah lolos nih, kita lanjut syuting. Kamu ini banyak banget yang minta sapa ya guys. Kangen Billy, kangen kak, boleh sapa aku dong. Halo Marwah, halo 123 katanya. So nah gue mau cerita juga nih gimana caranya sampai bisa terjun ke dunia acting kayak tadi aku bilang. Nah awalnya kan tadi aku bilang kita jalan-jalan ke mall, terus ketemu agensi, terus tiba-tiba kita casting sama mami sama kakak bertiga tuh. Nah besoknya mami dapet yang tadi aku bilang, dapet kabar, udah dapet kabar kita casting. Nah kita masuk deh tuh ke ruangan itu. Ah, yap. Oh jadi kita harus ini dulu kak, casting dulu sebelum syuting. Ya harus. Pertama siapa ngeblur, banyak yang bilang ngeblur sih. Emang ngeblur ya? Nah, ada ya. Udah kan? Udah nggak ngeblur lagi. Nah oke, udah. Kalau kita sudah berpengalaman syuting dan iklan, dan ini biasanya berikutnya kita gampang nih untuk mendapatkan casting lagi, karena kan kita sudah dianggap udah bisa berakting lah, dianggapnya gitu. Mm-mm. Ya dianggapnya pinter acting, betul.
pinter acting dan sudah berpengalaman. Iya. Biasanya dari iklan nanti kita lanjut tuh ke fashion show, terus nanti ada yang lain-lain photoshoot lagi. Dan ini aku ada tips nih buat kalian nih, kalau ke mall, lagi ke mall, kalian coba deh baca-baca pengumuman, yang pengumuman ada di mall juga, atau event-event yang mereka adain, seperti model di Atrium Mall, di mall Atrium Mall Senen tuh misalnya. Terus mall ini setiap iya, setiap mall tuh beda-beda guys. Jadi setiap tahun itu mereka bikin lomba model. Yap, lomba model. Terus dan biasanya juri-juri itu orang-orang yang penting, dari PH ternama gitu, seperti kayak acting, kayak MD Entertainment tuh, kalian pasti pada tahu lah. Dan mereka tuh ownernya itu manajemen besar pencari bakat-bakat anak muda gitu. Jadi kayak di Central Park juga, mall-mall ini tuh hampir setiap tahun lo bikin lomba fashion show, ya terutama fashion show. Pokoknya mereka tuh orang-orang yang penting juga guys di sana, juri-jurinya. Ya biasanya dari fashion show ini kalian tuh bakal nambah link karena kan juri-jurinya itu dan penontonnya orang-orang penting di dunia entertainment guys, gitu. Nah dari iklan, fashion show, terus baru deh kita casting sinetron gitu. Nggak gampang guys, pertama kali gue casting sinetron itu juga nggak gampang, serius. Karena casting sinetron tuh beda sama kayak casting kayak iklan atau casting fashion show. Itu beda, jauh beda banget. Ya nggak sama guys. Jadi semua kayak buat casting fashion show, buat casting iklan itu beda semuanya. Oh kirain semuanya sama? Nggak sama. Jadi kalau kalian mau terjun ke dunia acting, sebaiknya emang ikut kelas acting guys. Kelas acting di sanggar-sanggar misalnya. Oh iya, aku pernah denger sanggar-sanggar acting. Ya gitu, sanggar. Atau bisa juga ditambah dengan rajin-rajin lihat apa ya, sinetron ya, lihat actingnya aktor-aktor dan aktris gitu. Ya aktris-aktris dan aktor yang terkenal yang menurut kalian itu jago banget actingnya. Terus juga menurut orang yang tahu banyak juga guys, gitu loh. Contohnya bisa dinilai dari banyaknya mereka bermain film itu dengan karakter yang beda-beda gitu, atau sinetron yang diperanin, dan dari banyaknya penghargaannya yang dia punya gitu, yang dia dapat, yang dia raih. Syuting yang paling menyenangkan buat ini kacau. Syuting yang paling menyenangkan buat Clay, ya syuting ya udah, itu udah jadi hobi aku sekarang gitu. Syuting yang buat, ya judul sekarang sih guys, ya tau lah, kemarin kan aku pernah ngomong aku balik lagi sama sahabat-sahabat kecil aku di sinetron yang baru ini. Makanya kenapa aku seneng banget masuk ke judul yang ini, DCS, SMA, SMP, karena aku seneng ketemu lagi sama Jevan, ketemu lagi sama Rebong, ketemu lagi sama teman lama aku yang dulu kecil-kecil kita casting kemana-mana ngerantau gitu. Makanya kenapa aku senang. Gitu Clay. Yap. Clay kapan balik lagi syuting? Insya Allah secepatnya guys, doain aja ya. Pada banyak banget nih yang komen Clay, banyak, Clay kapan balik syuting, Clay kapan Billy.
Ya aku juga sebenarnya kangen banget sama kalian semua kan, pada kangen aku berakting lagi jadi Billy. So, um, aktor idola. Ya, aktor idola. Nah, kalau gue idola banget sama Reza Rahadian. Kalian pada tahu kan? Masih pada tahu dong. Pada tahu dong Reza Rahadian itu siapa, ya kan? Ya, asli dia itu keren banget guys aktingnya. Setuju nggak semuanya? Setuju kan? Parah, keren banget kan? Iya dong, bener kan? Nah, contohnya pas dia jadi Pak Habibie. Nih, yang pas dia jadi Pak Habibie dan Ainun 3. Nah, ini. Itu ya. Ya kan? Contohnya dia nih, itu mirip banget, ya kan? Nyaris banget kayak Pak Habibie. Lihat aja. Tuh. Terus tuh. Iya Allah, mirip banget guys, asli. Ada lagi. Nih. Ini. Lihat ya, kelihatan kan? Nah, tuh. Bahkan sampai Pak Habibie juga bilang loh guys, kalau Reza sempurna banget berperan sebagai beliau. Aduh mati. Nih, persis dan mirip banget. Kayak dia cara jalannya, terus dia cara ngomongnya, cara dia gestur tubuhnya bergerak kayak gimana. Tuh. Nyaris mirip banget kan? Parah. Hampir 100% tau gak sih? Ini kayak Pak Habibie. Apa nih? Aktor atau aktris idola kalian? Siapa nih? Pengen tahu nih. Siapa nih? Oh. Enggak ningkumin. Siapa nih idola atau idola aktris kalian atau aktor? Boleh dua-duanya juga boleh. malah malah bilang kangen Billy. Oke, udah lanjut ya. Bas, oke. Kita bahas acting aja deh ya. Oke. Buat gue nih, acting nangis itu lumayan susah. Acting nangis buat gue itu lumayan susah. Ya. Pernah nih gue disuruh nangis. Terus kalau gue itu biasanya gue harus ngumpulin memori-memori sedih dulu di hati gue. Terus gue harus benar-benar konsen, harus benar-benar diem, dan udah gue mikirin yang sedih-sedih dulu. Dan gue butuh waktu kalau untuk nangis. Makanya kenapa begitu susahnya dulu aku nangis pun itu benar-benar kayak harus lama dulu baru gue bisa nangis gitu, karena gue butuh waktu untuk inget-inget memori sedih gue dulu, inget Dedi gitu loh. Mm-mm. Tapi asli sih emang gue harus butuh waktu banget kalau nangis. Iya karena nggak gampang. Ada loh yang gampang, yang lebih jago lah dari gue ya, gampang nangis gitu, cepet banget kalau nangis, yaitu salah satunya kakak gue. Kakak gue gila sih emang, dia jago banget kalau acting nangis. Boleh deh kalau kalian untuk pengen tahu gimana sih cara nangis yang cepet, tanya ke kakak deh. Dia paling gokil sih, itu cuman kayak setengah menit itu langsung bisa nangis dia, nggak bohong, serius. Aku nih 10 menit baru bisa nangis, bayangin. Ya enggak 10 menit juga sih, lumayan. Lumayan lebih lama daripada kakak gitu. Kakak tuh cepet kalau acting nangis, buat dia mah gampang nih acting nangis. Kalau aku nih lebih ke ya marah boleh lah gitu loh. Kalau nangis tuh emang harus butuh waktu. Kalau marah kan bisa ngeluapin aja udah. Call
antagonis super cool. Wow. Clay jagonya kalau marah. Nah, tuh kan ada yang ngomong jagonya Clay acting marah WK. Iya, kalian tahu lah mungkin dulu aku sempet awal-awal jadi Billy, jadi karakter Billy. Emang sih bener-bener aku tuh selalu marah, selalu emosian dan itu. Tapi gini guys, dengan kita emosi marah itu juga capek. Salah satu acting yang capek buat aku juga. Bukan cuman acting, bukan cuma acting nangis maksudnya. Acting marah pun capek karena aku lihat Billy itu karakternya selalu eh, marah, selalu apa-apa emosi, dikit-dikit marah gitu loh. Yang kalian tahu lah, yang kalian setia sama DJS dari awal aku masuk, itu aku kan udah pengen ribut ya terus gitu. Ya kan? Nah itu. Lanjut ke tips acting. Nah, oke, lanjut ya ke tips acting ya. Jam terbang guys. Itu rahasianya banget sih, jam terbang. Sekolah acting paling top itu jam terbang. Yap. Menurut gue lagi nih, oke, menurut gue ya, jam terbang alias makin sering kita ikut syuting ya, makin kita ikut syuting makin kualitas acting kita juga makin ter ya terasah maksudnya. Ya ada yang bilang makin terasa ya, makin kita banyak syuting, makin kita banyak berakting terus setiap hari, makin terasa acting kita. Itu salah satu benar-benar autodidak yang paling benar-benar inilah. Ya, contoh ya, contoh paling deket gue stripping di judul sinetron yang sekarang lagi tayang, kalian tahu kan? Ya itu. Nyari setiap hari kan selama gue syuting di sana di judul baru ini, selama berbulan-bulan gue berakting di sini, itu gue ngerasa emang beda ya, jam terbang sih harus banget karena itu rahasianya guys. Dan karena itulah nyari setiap hari gue syuting di DJS, makanya kita udah tektokannya bisa bagus gitu, kita bisa improvisasi sendiri, kita bisa pertimbangin dialognya sendiri gitu loh. Oh kita kurang ini nih dialognya, udah boleh ditambah gitu lah contohnya tuh. Terus oh ya jangan lupa paket berakting ini juga itu loh, banyak loh jam terbang ini. Antara lain baca skrip, itu awal pertama baca skrip, terus hafalin dialog, itu paling penting. Hafalin dialog, baca skrip, terus improvisasi, terus tektok sama lawan jenis, ya banyak lah pokoknya. Iya lawan lain maksudnya, lawan jenis berarti cewek dong. Yep. Ya ya pokoknya banyak lah. Senangnya karena kan kita main bareng terus tuh, terus akhirnya kita chemistry-nya antara pemain kuat, terus bisa saling support, saling nutup, melengkapi lah gitu. Jadi kita sama-sama berakting juga nih berdua, terus sama-sama berdiskusi gitu. Jadi setiap hari kan aku kan ya itu di sinetron baru ini selalu setiap hari berbulan-bulan aku acting. Makanya aku sama yang lain-lain tuh udah tektokannya udah top gitu. Amin. Ngeblur. Gue kira gampang tuh kan. Ya memang banyak orang yang bilang gampang, tapi sebenarnya nggak segampang itu guys untuk berakting. Apalagi yang tadi aku bilang acting nangis, acting marah itu juga capek guys. Sapa. Halo Zihan, WhatsApp. Acting susah apa enggak Clay? Nah ini butuh bakat. Ya butuh basic sih, basic untuk berakting. Aku dari komen nggak pernah dibaca Clay. Ah serius? Ini aku baca sekarang. Halo Kolida.
aku baca kok, tapi sorry ya yang nggak aku selalu baca karena kan typingnya banyak banget ini, jadi pasti turun gitu loh. Ya gimana, terus abis itu lanjut, gimana kalau kita ketemu sama lawan jenis yang actingnya masih lawan acting masih adaptasi, lawan main kita yang masih adaptasi actingnya. Ya kenapa gue bilang adaptasi, ya itu karena wajar. Ya namanya juga kan suasananya baru, terus lawan main baru juga gitu. Itu juga salah satu tantangannya guys untuk berakting. Selama mau sama-sama belajar ya pasti nanti juga bisa lah, terasa gitu, sama-sama terasa. Benar. Jadi ya jangan gampang nyerah ya guys ya, jangan gampang putus asa, itu doang kuncinya juga. Kadang sampai ditegur juga kan sama sutradara atau Astrada, kadang kurang ini kurang itu kita actingnya karena salah-salah terus. Tapi balik lagi kita harus yakin kita bisa acting, dan ya insya Allah bisa kok. Mungkin kalian mikir oh iyalah gue pasti bisa acting, ini mah gampang kali, ntar dah gue mau gini. Tapi sebenarnya kan nggak segampang itu sebenarnya buat kalian. Buat aku pun secara dulu ya itu nggak segampang itu ternyata. Di depan kamera sama nggak ada kamera gitu, nggak dilihat orang. Sedangkan kita kan nanti kalau casting atau dapat sinetron ya, dapat tempat yang rame, gimana, banyak orang, dialog. Terus ya yang tadi aku bilang dialog marah, kenapa capek, karena pertama kalian harus ngafalin dialog yang panjang dulu aku stres tuh pas dapat peran Billy, dan setiap hari itu aku dapat dialog panjang. Bukan setiap hari sih, ada satu episode tuh berapa sih dialog panjang sambil marah, itu yang bikin aku capek, sempet stres banget karena kan udah disuruh marah teriak, terus dialognya juga panjang. Nah gimana tuh cara ngimbanginnya? Itulah yang namanya kita harus belajar terus dan gak boleh nyerah, jangan gampang putus asa maksudku gitu. Nah itu makanya butuh jam terbang. Jadi alhamdulillah lah gitu, lama-lama kan kalian terasa dan terbiasa, udah jadi hobi deh gitu. Sama lawan acting juga kan lawan main. Semangat Clay, semangat, mau dong disapa artis. Halo Dela. Kak Clay kenapa setiap ditanya kapan balik lo syuting jawabannya pasti cepatnya, tapi kok nggak balik-balik Kak Clay, bohong ya? Ih serius, ini nggak bohong, serius. Secepatnya aku bakalan kesana. Dan Billy belum out, Billy belum serius. Urusan Billy belum selesai, tidak boleh. Urusan aku belum selesai. Dan Billy bakalan ada nanti di episode baru. Santai aja. Jadi kalem beberapa hari lagi. Oke? Ya. Oke, siapa acting yang paling keren di sinetron terbaru ini? Oke. Pertama ya oke, semuanya kan keren-keren ya guys ya. Enggak masa aku bandingin dia jelek dia keren, enggak, semuanya keren. Semuanya keren, tapi gue suka banget sama actingnya. Kalian tau lah, Akila. Kenapa aku bilang Akila keren actingnya? Karena kalian tahu kan, kalian di TV ya, dengan dia secara tengilnya, songongnya sama teman-temannya. Tapi balik lagi kalau di lokasi santai, berbaur sama yang lain. Iya sih emang actingnya Akila tengil banget, songong, bikin greget. Ya itu dia. Makanya kenapa bisa dia acting kayak gitu dan kesampaian ke fans-fansnya gitu loh. Fans-fansnya ngerasain, ya kan? Nah gitu. Dia tuh benar-benar total guys, pro. Iya,
padahal dia tuh masih muda banget, beda berapa tahun sama aku ya, 4 tahunan ya, masih muda, mana masih muda lagi, aktingnya mantap ya enggak, aktingnya keren, fansnya banyak, disukai banyak orang. Di sinetron bisa dapat banget tengilnya, padahal di lokasi mah pendiam, nggak terlalu kayak karakternya banget, tapi dia profesional guys, itu yang bikin kerennya menurut aku ya. Mm-mm. Iyalah Akila. Iya dong, tapi ya aku kenapa aku milih Akila, tapi semuanya itu keren-keren banget aktingnya, bukan cuma Akila doang tapi semuanya, nggak ada yang ya contohnya Rebong, Sandrina, Jevan, terus siapa lagi, Ratu, si Tutu, semuanya keren banget, pakai banget, bukan keren doang malahan. Ya pokoknya makin mateng lah istilahnya, dari dulu aku acting sama mereka sampai sekarang itu udah kerasa, udah dapet chemistry-nya istilahnya. Tektokannya jam terbang itu yang terutama. Jam terbang pastinya. Oh iya, gue blur kli. Iya. Intinya nih ya, uh, buat kalian yang pengen dalemin itu udah banyak banget, ada jalannya kok. Insya Allah dunia acting itu nggak sependek itu, tapi masih panjang kok, ada jalannya, ada banyak jalannya. Ikut kelas acting, terus belajar dari yang dulu, lebih dulu duluan berakting. Nah itu contohnya aku nih ke kakak, nah belajar sama kakak juga itu, terus belajar dari idola kalian, dari um, film-filmnya, sinetronnya juga gitu. Mm-mm. Ya kalau kalian udah ngerasa siap, ikutlah casting gitu loh. Udah ngerasa pede, harus pede banget, jangan mau kalah sama yang lain gitu loh, dalam hati gue bisa acting, pede gitu. Yakin lah, harus belajar terus gitu loh, jangan gampang nyerah, nggak boleh. Pokoknya yakin kalau lu bisa acting dan kalau lu bisa ikut. Oke. Mm-mm. Gitu aja sih, yang penting jangan gampang nyerah dan teruslah belajar acting, jam terbang terutama juga. So buat kalian, sampai ketemu lagi ya di GoPlay besok jam 2 siang lagi. Jam 2 lagi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, kita bakal masak-masak, ya enggak? Udah ada nanti, masak apa? Udah. Ya. Ya besok kita bakal masak-masak nasi goreng ala Clay, yang enggak, udah dijamin enak lah, karena kan chef bro, ini chef koi cilik, santai aja ya nggak, udah bikin masakan sendiri dari kecil. Oke guys, thank you banget ya buat kalian yang udah nemenin Clay setengah jam di GoPlay, udah dengerin Clay cerita-cerita. So sampai ketemu lagi di next GoPlay yang tadi aku bilang aku bakal masak lagi. So ya, yeah, thank you buat kalian, sampai ketemu besok lagi. Dadah. Stay safe ya buat kalian, keluar pakai masker double, rajin cuci tangan, social distancing juga terutama. Thank you udah mau dengerin cerita Kli. Dadah, besok kita masak-masak. Dadah. Goodbye. Assalamualaikum. Love you guys.